Muslim Brotherhood merupakan organisasi yang melibatkan umat Islam di berbagai negara yang bersatu dengan berpedoman terhadap nilai-nilai kemanusiaan serta hukum peradilan secara Islam, sehingga organisasi ini mampu memberikan pengaruh terhadap perpolitikan dunia. Sejak tahun 1928, organisasi ini mulai dikenal di Mesir, yang mana pada saat itu berada di bawah kepemimpinan Hasan al-Banna. Awal mula organisasi ini dibentuk yakni untuk melawan Mesir yang tengah menghadapi pemerintahan sekuler. Sehingga pada saat itu tercetuslah gerakan organisasi ini untuk menjadi wadah masyarakat Mesir yang mencari jalan keluar untuk menghadapi keresahan mereka atas rezim pemerintahan yang pada saat itu tengah berkuasa. Gamal Abdel Nasir sebagai salah satu pemimpin rezim pemerintahan yang juga pernah berkuasa di Mesir ini, selama di bawah pimpinannya, organisasi Muslim Brotherhood mulai mendapatkan hak bersuaranya, sehingga mampu bergerak lebih bebas dari sebelumnya, yang mana pada masa pemerintahan terdahulu, bahkan media sebagai fasilitas negara yang ditujukan untuk memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan informasi pun dilarang keras untuk memberitakan pergerakan organisasi Muslim Brotherhood pada masa itu. Hingga pada kepemimpinan Gamal Abdel Nasir ini, organisasi tersebut mulai dianggap keberadaannya dan mampu beroposisi dengan partai politik yang bertentangan dengan rezim sekuler. Meskipun organisasi ini tetap tidak termasuk dalam daftar partai politik di Mesir, karena kedudukan organisasi tersebut pada saat itu hanyalah sebatas gerakan atau organisasi masyarakat di Mesir. Sehingga di bawah rezim Gamal Abdel Nasir, organisasi ini mulai mampu melawan pemerintahan sekuler karena tidak mendapatkan kecaman dalam pergerakan politiknya. Hingga keberhasilan ini pun menjadi suatu power baru dalam memberikan potensi untuk mempengaruhi gerakan politik secara Islam pada abad ke-20. Untuk pertama kali saat itu berlangsung di Timur Tengah dan mulai menjadi inspirasi organisasi masyarakat Islam dalam gerakan transnasionalisme dunia. Gerakan dan keadaan. Organisasi Muslim Brotherhood mulai bergerak dan menjadi inspirasi dalam gerakan ormas Islam dalam memerangi pemerintahan sekuler yang berlangsung di Timur Tengah untuk pertama kali. Namun sangat disayangkan bahwa gerakan tersebut justru dilarang dan mulai dikecam oleh negara asalnya dikarenakan prinsip awalnya yaitu membebaskan diri dari ideologi barat. Namun seiring berjalannya waktu, prinsip yang memiliki kesamaan dengan Gamal Abdel Nasir tersebut nyatanya tidak berjalan lancar dan dianggap memiliki paham Wahabisme. Selain itu, organisasi ini juga mulai dikaitkan dengan hal-hal yang berbau terorisme. Hal ini dikuatkan dengan banyaknya penyerangan, salah satunya pada revolusi 1958, yaitu pembunuhan Gamal Abdel Nasir di Alexandria. Selanjutnya, perkembangan dari gerakan organisasi ini mulai kembali rumit dengan banyaknya kecaman dan pertentangan atas ideologi menjadi satu tantangan tersendiri bagi organisasi Ikhwanul Muslimin untuk tetap bisa berdiri pada pendirian serta nilai-nilai yang sudah ditetapkan oleh para pendiri sebelumnya. Strategi aktor. Setelah melewati keadaan yang pelik, organisasi Ikhwanul Muslimin ini mulai membentuk strategi untuk mempertahankan eksistensi organisasinya dengan melakukan akomodasi serta perubahan konstitusi, melakukan penyebaran pesan, serta juga mulai mengampanyekan atas penegasan dan kekerasan. Dalam melakukan akomodasi dan perubahan konstitusi, organisasi ini masih tetap mempertahankan gaya berpolitiknya, yaitu ikut serta bekerja dalam sistem politik. Sementara dalam strategi penyebaran pesan, organisasi ini memandang kampanye pemilu sebagai alat yang ideal untuk menjadi wadah menyebarkan pesan Islami sebagai solusi dari masalah yang ada. Melalui kampanye pemilu, organisasi ini berhasil menggiring opini masyarakat bahwa Islam bersifat komprehensif di mana di dalamnya mencakup kehidupan secara utuh, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, setelah mengetahui permasalahan dari hadirnya organisasi Ikhwanul Muslimin ini dan mengetahui bagaimana strategi yang mereka lakukan untuk menjaga eksistensi organisasinya, maka dapat dilihat bagaimana kemudian citra organisasi ini berakhir di mata masyarakat, bahkan dunia. Pada hakikatnya organisasi ini dibentuk semerta-merta untuk mewujudkan pemerintahan atau politik yang berlandaskan dengan hukum Islam, agar menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan dalam bernegara. Meskipun sempat terjadi perselisihan antara organisasi tersebut dengan negara asalnya yakni Mesir atas ada dugaan peralihan ideologi serta aksi terorisme, namun isu-isu tersebut berhasil ditangkis dan juga dialihkan dengan melakukan strategi pertahanan yang sebelumnya telah dibahas. Maka dalam pusat politik ini, organisasi Ikhwanul Muslimin ini telah mampu atau berhasil mencapai pada penilaian atas organisasi yang sangat pragmatis, di mana organisasi Ikhwanul Muslimin ini bertindak tegas dalam melakukan penolakan serta memperluas cakupan demokrasi dalam negara
dengan tetap berpedoman dengan aturan Islam. Dan juga terlepas dari banyaknya perdebatan yang sempat berlangsung mengenai kompatibilitas organisasi ini, setidaknya Ikhwanul Muslimin telah memberikan platform moderat terhadap negara asalnya, yakni Mesir, yang ingin mewujudkan cita-cita Islam dengan cara yang lebih militan oleh kelompok lain. Sekiranya seperti itulah prospek dari adanya keberhasilan organisasi Ikhwanul Muslimin ini dalam menjaga dirinya agar tetap berdiri dan menepis isu-isu yang beredar mengenai paham atau ideologi organisasinya. Kami dalam melakukan analisa terhadap permasalahan yang diangkat dalam presentasi ini dibantu dengan menggunakan teori Clash of Civilization atau teori benturan peradaban, yang mana teori ini sendiri berasal dari adanya tatanan secara internasional mengenai abad modern terakhir, yang mana fenomena tersebut ditujukan dengan adanya kebangkitan global agama dan juga kebangkitan postmodernisme, juga dengan adanya keterbukaan dalam hubungan internasional atas perspektif agama yang mana hadir dan membawa perbedaan pandangan yang ditawarkan pada dunia. Dalam peradaban yang digagas oleh Huntington sendiri sebenarnya saling bertumbang tindih dengan agama. Maka dalam diskusi yang kami lakukan dimaksud untuk menilai tingkat tumbang tindih dari adanya peradaban dengan pandangan agama. Agama sendiri dinilai sebagai suatu konsep yang sulit untuk didefinisikan, maka istilah dalam hal ini memaknai akan keberadaan agama yang lebih tertuju pada persamaan serta juga perbedaan prinsip atau pandangan antara individu maupun kelompok. Maka dari sini kita dapat simpulkan bahwa agama merupakan dasar daripada identitas seseorang ataupun kelompok. Nah, maka peradaban dalam pandangan teori Huntington mencakup unsur-unsur yang mendefinisikan peradaban sebagai pengelompokan budaya tertinggi dan terluas yang dimiliki seseorang sebagai identitas, yang tentu menjadikan manusia berbeda dengan spesies lainnya. Setelah memahami bagaimana organisasi Muslim Brotherhood ini bergerak dan mempengaruhi politik di dunia ini, maka kami dapat menyimpulkan bahwa organisasi ini merupakan pelopor atas berdirinya organisasi Islam di berbagai negara. Dengan melakukan strategi pendekatan yang unik, organisasi ini mampu menjadi inspirasi gerakan organisasi umat Islam di berbagai negara. Organisasi ini sendiri dalam abad ke-20 secara terbuka melakukan revolusi terhadap rezim Gamal Abdel Nasser dan juga ikut serta dalam kudeta kekuasaan pemerintahan Mesir yang saat itu berbentuk monarki hingga menjadi bentuk republik. Dari peristiwa tersebutlah kami mampu melihat bagaimana dinamika yang kemudian terjadi pada masa kebangkitan Islam di dunia ini melalui gerakan organisasi Muslim. Meskipun kemudian dalam sejarahnya perkembangan atas pergerakan organisasi ini sendiri berjalan dengan sangat rumit, di mana ditemukannya adanya pertentangan ideologi organisasi dengan negara yang saling tidak berkesinambungan. Bahkan juga adanya tekanan dari kebijakan yang menjadi polemik organisasi ini untuk mempertahankan keberadaannya dan juga menjaga pendirian untuk melestarikan nilai-nilai Islami yang dibangun oleh para pendirinya terdahulu.